pagi anak-anak Min. Gimana kabarnya? Sehat kan? Kabar Mis juga sehat kok di sini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, hari ini Miss Suci akan memulai pembelajaran dari tema 1. Subtema 2 terdapat di halaman 7. Anak-anak Miss, buka bukunya ya. Dapat diperhatikan anak-anak Miss, di halaman 57 ada sebuah gambar di mana di halaman 57 ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3, anak-anak Miss terlebih dahulu memperhatikan gambar yang ada di dalam buku. Gambar pertama dan gambar kedua. Oke? Selanjutnya, anak-anak Miss bisa membuka buku di halaman 58. Di situ ada cerita tentang bersepeda. Terlebih dahulu Miss mau tanya dulu sama anak-anak Miss. Sudah tahu maksud dari pengertian ide pokok kak? Miss rasa sudah kan? Karena nggak cuma hari ini aja belajar ide pokoknya, di lain-lain hari pun sudah kan? Tapi di sini Miss jelaskan sedikit aja, di mana ide pokok itu adalah sebuah gagasan atau disebut dengan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf, di mana ide pokok ini terbagi atas 3. Yang pertama itu deduktif, yang terletak di awal paragraf. Yang kedua, ide pokok induktif, di mana terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, campuran, di mana ide pokok campuran ini terletak di antara awal maupun di akhir. Nah, itulah ide pokok terbagi atas 3. Anak-anak Miss, silakan dibaca cerita yang bersepeda. Nah, setelah anak-anak itu membaca, di sebelahnya terdapat pertanyaan. Ini ayo berlatih, di mana di cerita tadi di bersepeda itu ada 7 paragraf, di mana 1 paragraf ini sudah dijawab, di mana paragraf pertama, ide pokok dari paragraf pertama itu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan, di mana di kalimat tadi, di paragraf cerita tadi, kalau dia di awal berarti itu ide pokok deduktif. Nah, kalau dia di awal paragraf berarti itu kalimat ide pokok deduktif. Dan untuk menjawab selanjutnya, itu kan ada 7, 1 sudah terjawab. Yang selanjutnya anak-anak Miss yang jawab ya. Menjawabnya dari cerita bersepeda tadi. Anak-anak Miss juga jangan lupa yang Miss bilang tadi, ide pokok itu tidak hanya di awal, bisa di pertengahan maupun di awal dan pertengahan. Oke? Baik, kita lanjut lagi pembelajarannya, yaitu pembelajaran kedua. Anak-anak Miss bisa melihat di halaman 64. Di situ di dalam buku ada gambar kerangka manusia, di mana kerangka manusia ini adalah tersusun dari beberapa kerangka. Bisa dilihat anak-anak Miss seperti ini. Ya, ini pada umumnya pada manusia ya. Dimana coba anak-anak Miss dipegang apa yang sudah ditulis di sini. Anak-anak Miss menunjuk ke diri masing-masing. Ini apa? Ini tengkorak, yang ini rahang bawah, terus yang situ ada tulang selangka yang ini bisa dipegang, anak-anak bisa beli.
tulang dada di sini, tulang belakang yang ini, dan ini ada di sini tulang pinggul. Anak-anak Miss rasakan tulangnya. Terus di tangan kita ini tulang pengumpil ada 2. Dia itu ada, coba anak-anak Miss rasakan sendiri, dia kayak terbagi 2 gitu. Yang sebelah sini, tulang pengumpil. Terus yang satunya ini tulang kasta. Dan ini ada telapak, tulang telapak ya, tulang telapak tangan. Dan ini tulang jari. Ini anak-anak ini bisa megang sendiri. Dan ini tulang paha. Ini pahanya dipegang. Dan ini tulang lutut, tulang tempurung lutut. Ini tulang kering. Ini tulang betis. Dan ini tulang pergelangan kaki. Ini anak-anak Miss bisa dipegang bisa dilihat lagi dari gambar ini di halaman 64. Dan di sebelahnya di sini ada gambar tulang pada lengan manusia. Ada lengan kita yang atas, dan ada gambar tulang pada kaki manusia. Mungkin dari yang tadi anak-anak ini sudah tahu kan yang mana tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu yang ini. Tulang kasta tadi yang mana? Yang ini. Dan tulang pengumpil tadi yang mana? Tulang pengumpil dan kasta ada di sini kan? Di pergelangan ini. Yang 2 tadi. Terus tulang pergelangan tangan yang ini. Tulang pergelangan tangan. Dan tulang telapak tangan. Ini. Dan tulang pada kaki manusia itu ada tulang paha yang tadi juga. Tulang kaki ini. Tulang betis. Tempurung lutut. Tulang pergelangan kaki. Tulang telapak kaki yang ini. Dan tulang jari kaki. Oke? Itu semua ada pada kerangka kita. Dan ingat, setiap tulang itu memiliki fungsi masing-masing. Pasti anak-anak ini juga kan udah tahu apa sih fungsi dari semua, seperti kepala, tangan, jari, kaki kita, itu semua memiliki fungsi. Oke? Anak-anak ini bisa dibuka bukunya halaman 68. Di situ ayo berdiskusi. Ini terdapat ayo berdiskusi. Karena kita tidak berada di sekolah dan kita tidak bisa berdiskusi sesama teman, sekarang anak-anak Miss berdiskusi bisa sama orang tua maupun kakak atau abangnya yang ada di dalam rumah. Oke? Berdiskusilah kepada orang tua kamu dan abang dan kakak kamu di mana fungsi tulang, menulis semua fungsi dari tulang ini. Oke? Setelah itu setelah anak-anak Miss pasti anak-anak Miss tahu kan fungsi dari tulang yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita lanjut. Oh ya, satu lagi Miss lupa. Anak-anak Miss, tulang tadi itu di print. Tulang gambar kerangka manusia itu di print, terus ditempel di buku masing-masing. Oke? Kita lanjut ke pembelajaran kita di halaman 69, di mana di sini ada kata ayo membaca. Sama seperti yang tadi, yang cerita bersepeda. Anak-anak Miss tidak lupakan yang Miss katakan tadi, ide pokok. Yang ide pokoknya yang di awal itu apa, di akhir itu apa, dan di awal dan di akhir itu apa. Anak-anak Miss masih ingat kan? Setelah anak-anak Miss membaca,
paragraf ini. Kita kasih contoh satu lagi ya. Jadi ide pokok paragraf dari paragraf pertama itu, coba perhatikan anak-anak Miss bukunya yang halaman 69, itu Pedandang Cacat yang Sukses. Yaitu, jadi ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memperhatikan, dimana inilah kalimat pokok dari paragraf pertama. Itu karena dia terletak di awal, jadi disebut ide pokok deduktif. Oke anak-anak, selanjutnya karena paragraf pertama udah ibu jawab, anak-anak Miss menjawab paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika anak-anak Miss belum mengerti atau kurang paham mengenai pembelajaran yang udah Miss sampaikan, anak-anak Miss